disuruh-suruh sama senior gua yang nggak lebih baik dari gua, kebanyakan, nggak semuanya. Sehingga daripada gua disuruh sama orang yang nggak lebih baik dari gua, mendingan gua inisiatif. Jadi memang kalau ditarik ke dalam, saya melakukan semuanya karena merasa lebih baik. Emang anjing coki nih. Tapi kalau dikerjain, wah saya sering. Jadi waktu itu kan ulang tahun, itu ulang tahun pertama saya di rehab ya. Waktu ulang tahun, kan gue ngerayain ulang tahun kan di rehab. Inilah bangsatnya jangki-jangki kalau merayakan ulang tahun. Goblok. Jadi waktu itu gue ulang tahun tanggal 21 Januari. Orang normal kalau misalnya mau nyeburin ke kolam, paling tidak di jam 12 malamnya dong. Di tanggal 21. Kalau saya tidak. Dari tanggal 18 sampai tanggal 23 saya diceburin tiap hari. Sumpah itu gue bilang bangsat lo semua. Apa poinnya? Ternyata mereka enggak, gue cuma pengen nyeburin lo aja. Anjing. Maksud gue ini karena lo ulang tahun. Oke, masih make sense lah. Waktu dari tanggal 18, oke, masih make sense lah. Awalnya gue merasa terhormat kan. Anjing, gue dicintai ya. Dari tanggal 18 gue dikerjain gitu. Tanggal 19, wah humoris nih mereka. Tanggal 20, gini banget bercandanya. Tanggal 21 masih kayak momen, wah nggak apa-apa, namanya juga ulang tahun nih. Tanggal 22 udah mulai, apa salahku? Nah itu tanggal 22 gue udah mulai begitu tuh. Tanggal 23 saya paranoid. Setiap orang mau nyamperin, apa lo bangsat lo, apa mau ngapain, apa saya sudah ulang tahun, tidak, tolong. Gua begitu tuh di tanggal 23 tuh, anjing. Tapi menurut gua gimana ya, emang anjing lah bercandaan anak-anak gitu. Tapi kalau sekarang gue ceritain lagi jadi lucu gitu. Dan itulah persahabatan yang terjadi gitu. Yang agak sulit adalah saat gue berbicara tentang pertemanan itu adalah gua nggak bisa terlalu buka detail karena pertemanan di sana itu melulu mengenai hal-hal yang di luar aturan. Tapi ini yang akan gua yakinkan. Kita tidak pernah memasukkan barang-barang yang ilegal karena itu aturan yang kita bikin di angkatan gua gitu. Jadi di angkatan gua kita biasanya cuma masukin rokok, masukin HP, dan masukin pot dan liquid. Tapi kalau misalnya barang-barang yang ilegal kita nggak pernah mau masukin karena itu batasnya di situ. Karena kepercayaan kita adalah kalau masukin barang-barang ilegal jatuhnya bala. Bala tau gak sih artinya, kayak apa sih namanya, sial. Karena waktu itu pernah dicoba di senior di angkatan gue, mereka masukin barang-barang ilegal pasti ketahuan terus gitu. Tapi kalau kita masukin barang-barang kayak gitu sih yang selama itu cuman rokok, liquid, vape, casan, itu masih aman. Jadi batasnya tuh di situ. Sebelum gue lanjut nih, jadi kita waktu itu masukin pot sama casannya sama liquidnya. Dan lagi zamannya COVID. Nah potnya kan terbatas tuh. Kita waktu itu ada 6 kamar. Satu kamar satu pot gitu. Dan kalau ngepot kan berarti digilir dong. Waktu itu lagi COVID. Begitu pot masuk, kita share, kita ngepot sharing 90% COVID. Anjing itu lucu banget. 90% di karantina. Dan suster-susternya bingung. Kok bisa ya semuanya kena ya? Apa yang bikin kena, kan tempat makan sendiri-sendiri, ini sendiri-sendiri. Dan yang paling anjing, anak-anak bilang begini. Ini supaya jawaban anak-anak bangsat banget. Ya namanya juga takdir. Anjing. Sebenarnya dibilang kangen juga kagak sama masa-masa itu. Tapi emang persahabatannya lucu sih. Itu kan orang-orang yang belum gua kenal. Sekarang gua ketemu sama orang-orang yang gua kenal. Kayak contohnya Anji itu di luar gue udah kenal, tapi tidak dekat. Gue di luar tuh kenal Anji. Kita beberapa kali kerja sama bareng dalam project, bikin konten bareng juga. Tapi ternyata gue jadi akrabnya setelah di rehab. Setelah di dalam rehab, gue jadi ngerasa Anji itu sosok abang gue sih. Dan dia memang punya sosok mengayomi yang tinggi. Jadi Anji ini di rehab royal, sangat royal teman-teman. Jadi gini, di rehab itu kita dikasih saldo untuk jajan. Jadi kita nggak boleh masukin barang dari luar ke dalam kalau di rehab. Kita cuma dikasih saldo, nanti keluarga kita yang ngisiin saldo. Nanti saldonya itu dipakai untuk beli barang-barang di koperasi.
Anji nggak pernah pelit. Dia tuh kalau beli mie rebus tuh bisa sampai 3 bungkus, bukan, iya, tiga dus lah, 3 dus berdus-dus, terus dia bilang nih pakai nih semuanya. Dia beli telur berkilo-kilo, pakai nih semuanya. Dia beli minyak goreng, dia beli bahan-bahan. Anji itu royal. Buat kasih gambaran ya, Anji itu kayak kader-kader politisi yang ngasih sedekah ke warga miskin kayak gitu. Jadi dia bisa jadi politisi men di tempat rehab men. Lo tau kan yang politisi yang datang yang bawa minyak goreng, bawa Indomie beberapa bungkus, terus langsung warga-warga miskin kayak kaulah jawaban semua masalahku. Nah Anji kayak gitu. Dia udah bisa jadi politisi. Ya sayangnya ya narkoba itu doang. Tapi kalau di rehab itu dia reputasinya tuh cemerlang banget, gokil Anji. Makanya waktu Anji pulang semua sedih. Kita miskin gitu karena dia emang sumber makanan kita waktu itu. Gokil ya Bang Anji. Udah gitu Anji juga jadi tong sampahnya anak-anak. Dalam arti bahwa banyak orang-orang curhat sama Bang Anji. Orang-orang curhat sama Bang Anji. Bang Anji, keluarga gue tuh gini. Bang Anji, keluarga gue begitu. Gue dipecat apa segala macam. Dan Bang Anji ini teman yang sangat baik untuk jadi teman curhat. Karena dia kan sosoknya, dia kan udah cukup berumur tuh. Jadi banyak orang tuh curhat ke dia dan dia memberi nasihat dan pendengar yang baik. Makanya gue curiga Anji itu botak karena stres mendengar curhat orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau ini adalah true story yang akan saya berikan di Noise Special. Anji itu kan selalu pakai kupluk. Kalau kupluknya dibuka dalamnya koyok. Karena dia tuh cuma dengar orang-orang stres, kayak orang-orang miskin mengadu kepada. Ya dia itu udah kayak lembaga layanan pengaduan masyarakat pemerintah lah. Makanya Anji itu botak karena hanya mendengar cerita-cerita sedih para jangki. Sampai-sampai saking hebatnya dia jadi pendengar yang baik, kadang orang-orang di rehab bangsat juga suka lupa kalau Anji juga punya masalah dong. Semua tuh pada datang, Bang Anji gue begini, Bang Anji gue begini, Bang Anji gue begini. Waktu itu terus gue bilang, mohon maaf Bapak Ibu, apakah Anda lupa Anji juga di sini karena masalah yang sama? Tapi di situ hubungan gue sama Bang Anji sih cukup dekat, banyak banget project-project yang ide-ide cikal bakal sebuah ide-ide bagus yang gue pikirin sama Bang Anji di dalam rehab. Dan gue sempet ngeliat proses penciptaan lagu Anji sih di dalam rehab sih. Dari mulai dia bikin lagu tuh gue ngikutin prosesnya, karena kan dia bikin banyak lagu ya di rehab ya, dan itu sangat luar biasa. Nah kalau Anji sendiri itu proses kreatifnya tuh ya biasanya kalau dia mau bikin lagu atau mau bikin apa, proses kreatifnya biasanya dia menyendiri. Dia itu selalu pindah ke satu kamar yang kosong. Terus biasanya dia announce tuh ke anak-anak, guys, gue lagi pengen bikin lagu, gue lagi butuh sendiri, tolong jangan diganggu ya. Dan anak-anak sadar diri, daripada nanti gak dibeliin mie goreng lagi gitu. Jadi anak-anak semua sadar diri, oke bang siap gitu. Jadi proses kreatifnya tuh kayak gitu. Dan dia biasa cari inspirasi tuh cuman ngomong sama orang-orang tertentu doang. Dan lagunya tuh biasanya proses pembuatan lagunya tuh cuman dia dengerin ke orang-orang tertentu. Nah gue termasuk salah satunya. Mungkin karena kita bekerja di bidang yang sama ya, cuman beda variasinya aja. Dia kan lebih ke musik, kalau gue kan ke komedi gitu. Jadi kalau proses kreatifnya sih gitu. Dan ternyata memang dia jenius kok. Gak perlu substance untuk bikin lagu, dan lagunya enak-enak men. Dan gue sama dia tuh suka jamming gitu. Oh ya, itu yang bikin Anji juga dicintain. Karena dia kalau jamming, request lagu apa aja anak-anak bisa. Dan suaranya bagus banget men. Anji kalau live suaranya bagus banget. Itu no auto tune. Sumpah suaranya bagus banget. Anji itu karena nongkrong sama kita, jadi kalau main gitar dia nyanyi karena emang pengen nyanyi. Jadi kita tuh yang denger tuh emang udah kayak hiburan gratis aja. Cuman kadang petugas rehab yang ibu-ibu terutama, Bang Anji nyanyi dong. Nyanyi dia dong 6 bulan setiap hari disuruh nyanyi dia. Gue rasa sih Bang Anji nyanyi dia, tapi dalam hati ngomong asu lu bangsat, asu lu. Gue yakin sih gitu. Tiap hari suruh nyanyi dia bang. Setiap ada acara apa sama dokter-dokter, nyanyi dong bangsat, nggak boleh sedih. Setiap dia kan juga lagi sedih ditaruh di situ. Nah ini yang menarik nih, Bang Anji sama gue tuh pernah curhat. Cok, susah ya jadi orang kayak kita. Kenapa Bang Anji? Ya mungkin karena pembawaan kita tuh asik dan enak diajak ngobrol. Orang tuh suka lupa kita punya masalah yang sama juga. Dan
Akhirnya karena di satu kamar atau di satu tempat itu semuanya galau, karena yang dicontoh itu adalah Anji dan gua saat itu, kita juga nggak boleh ikutan galau. Karena kalau yang lain galau kita galau, moodnya tuh rusak. Gila nggak lo? Di luar ekspektasi orang tinggi, di dalam ekspektasi orang tinggi. Makanya gue salut banget sih sama Anji sih. Nah ini juga bangke nih. Jadi waktu dia divonis keluar dari rehab, dia happy dong. Ya orang kalau divonis keluar atau divonis bebas happy dong. Tapi saat itu perasaan happy-nya gak boleh ditunjukin ke anak-anak. Karena anak-anak yang lain masih harus menjalani proses rehab itu untuk waktu yang panjang. Jadi kalau dia happy sendirian kan brengsek kan, nggak bertenggang rasa. Jadi dia harus memanage emosi lah. Jadi gitu sih. Anji sih biasanya kalau curhat-curhat sih lebih soal ke gitu. Bagaimana dia memanage perasaannya dan bagaimana dia berusaha menjadi sosok kakak dan sosok pemimpin di rehabilitasi dia. Pemimpin yang bagus sih menurut gua Anji. Nah, abis itu seperti kebanyakan masa hukuman pasti harus berakhir, dan berakhirlah masa hukumannya Anji. Dan Anji harus pulang saat itu, dan itu menjadi salah satu momen tersedih yang kita alamin di rehab. Karena waktu itu Anji harus pulang, semua orang pada nangis. Semua orang pada nangis waktu Anji pulang, termasuk gua. Terutama kita menangisi siapa lagi yang akan memberi atau membeli bahan makanan di dapur umum. Itu yang kita paling sedih saat Anji pulang ya. Dan Anji sendiri pun nangis sih sebenarnya, dia nangis karena banyak proyeknya yang tertunda. Lebih ke arah itu sih sebenarnya. Akhirnya selesai, dia keluar, perpisahannya sentimental menjadi waktu Anji itu pulang dia bikin perpisahan. Jadi dia nyanyi terus gue jadi MC-nya. Perpisahan kecil-kecilan lah. Selesailah itu, Anji keluar. Setelah itu tanpa diduga-duga ada teman saya yang mengunjungi. Bukan menjenguk, bukan, tapi masuk dan menjalani hukuman juga. Siapa dia? Ya betul, Viko Fariza. Saya ingat reaksi pertama saya. Jadi waktu itu gue lagi tidur, bukan lagi tidur, gue lagi mandi. Terus digedor-gedor kamar mandi gue. Bang Cok, ada komedian temen lu yang masuk. Wah, siapa? Depannya F. Siapa depannya F? Gue nggak tahu kan. Ya udah gue mandi aja. Viko, anjing gue ngakak men. Begitu gue denger Viko Fariza masuk rehab, gue wah kakak. Kagak sedih, gue ngakak sengakak-ngakaknya. Bangsat si Viko masuk, gue selesai mandi, gue langsung nunggu ke depan, ke pintu depan. Ada si Rispo kan temen gue juga. Lu ngapain di sini? Gue bilang, lu mau jenguk gue? Kagak. Nganterin adek gue. Habis itu dibuka, Viko masuk. Gua sama Viko kagak ada sedih-sedih. Gua ngakak, Viko ngeliat gua ngakak. Gua ngeliat Viko ngakak. Kita ngakak gak bisa ngomong, ngakak sengakak-ngakaknya. Terus orang bilang, anjing lu gila ya Cok. Enggak mah, gua lucu banget. Akhirnya lu mah orang mah dijenguk kok, bukan ditemenin, goblok. Gua bilang, dia ngakak, gua ngakak. Terus kita sampai lihat-lihatan. Begitu malam kita tidur, dia kan tidur kan di kamar gue ya, di tempat tidur. Jadi ini tempat tidur gue agak jauh dikit, itu tempat tidurnya dia. Gue ngeliat dia, kok. Terus Viko ngomong gue, Cok. Wah. Kita sehari itu cuma ngakak sengakak-ngakaknya. Dan Viko di rehab adalah orang yang luar biasa menurut gue. Viko di rehab adalah orang yang luar biasa. Satu, dia itu pinter berbaur. Ceritanya hampir mirip kayak gue. Viko tuh pinter berbaur. Jadi walaupun dia itu anak baru, dia langsung masuk ke circle satu anak-anak. Dia langsung dicintain. Jadi tuh Viko itu kayak anak baru yang baru pindah ke sekolahan, tapi langsung baru seminggu pertama langsung jadi anak tongkrongan loh. Dia orangnya juga inisiatif, mau kerja, terus juga suka ngebanyol. Terus dia juga gak pelit. Sehingga Viko tuh dicintain banget, terutama sama yang senior-senior gitu. Dan Viko menurut gue orang yang oke banget sih. Dia juga mau ngobrol. Kayak yang gue ceritain di sebelumnya, di rehab itu kan ada tempat khusus anak rehab sama tempat khusus ODGJ kan. Nah, Viko bahkan sama orang-orang yang sudah jelas-jelas punya skitso diajak ngobrol sama Viko. Nggak, maksud saya begini, Viko Anda ramah sih ramah. Tapi kalau Anda ajak ngobrol orang skitso,
pertanyaannya kan, apakah Anda skitso juga? Itu kan pertanyaannya. Orang ODGJ diajak ngobrol sama Viko. Fuck. Dan Viko gini, jadi gue dapat sedikit pelajaran ya. Jadi kalau kata dokternya, kalau lo ngobrol sama orang ODGJ harus dibantah. Jangan diiya-iyain. Karena kalau diiya-iyain, dia makin larut dalam delusinya. Jadi misalnya contoh nih, ada orang ODGJ, kakakku berenang di Lebanon. Nggak boleh lo. Iya nggak boleh. Lo harus bilang, bohong kamu, harus gitu. Si Viko bangsat, orang ini ngomong apa aja diiya-iyain. Yang paling anjing gini, waktu itu kan ada yang gue cerita tuh, yang dia bisa ngomong sama ayam kan. Bang, gue bisa ngomong sama ayam. Si Viko datang. Coba dong kasih tahu sama ayam. Biar berkokoknya jam 5 gitu. Gue soalnya mau bangun jam 5. Iya bang, nanti gue ngomong. Langsung dia kayak orang ODGJ ini kayak ke tengah lapangan, terus kayak petok. Udah bang, udah gue bilang. Terus gue bilang, wah Fik lo gila banget Fik. Gue bilang, gak apa-apa Cok, ini hiburan kita di rehab. Udah gitu Viko bilang, bro, gue janji sama lo, nanti kalau gue udah bebas, kita bikin konten. Wah gila lo, udah gila lo Vik. Nah, due to popular demand, kayaknya banyak banget nih dari episode kemarin yang kayaknya interested dengan si petok-petok. Ya, banyak banget nih yang tertarik, kayak bahkan komen-komen Anda bangsat cuman petok. Why? Tapi intinya adalah banyak banget yang tertarik dengan petok-petok. Jadi kalau gue bikin sumarinya ya, episode kemarin tuh kalian tertarik dengan si petok-petok dan orgil yang namanya sama seperti saya. Bahkan di komen Instagram saya sudah mulai mengganggu. Sudah mulai ada yang cie orgil bangsat, kan salah Reza. Intinya gue akan update bagaimana kabar si petok-petok saat ini. Wah anjing lucu banget. Kan yang gue bilang tadi, Viko tuh sempat berjanji saat di rehab, bro, begitu kita keluar nanti kita akan bikin konten. Dan gue dari sudut pandang konten kreator, itu it's a brilliant idea. Karena itu orang emang lucu gila. Permasalahannya kan sampai detik ini kalian tidak lihat Viko bikin konten dengan orang petok-petok kan? Iya dong, kalian pasti penasaran dong, kemana si petok-petok ini? Wah anjing ini bangsat. Jadi ternyata gue denger dari Viko. Gue waktu itu ketemu Viko. Vik itu kemana si petok-petok? Gue nggak bisa sebut namanya ya. Kemana si petok-petok? Terus anjing si Viko bangsat, dia bilang gini, ya Cong, dia udah sembuh, nggak lucu lagi. Aduh. Jadi si petok-petok itu dia udah sembuh men. Dan sekarang udah biasa aja, udah kayak orang pada umumnya. Dan sudah tidak menarik. Kasihan banget, satu-satunya kesempatan dia untuk menjadi terkenal sudah hilang karena dia memilih sehat. Anjing, ironis banget. Itu nasib tuh kayak kejam banget sama dia loh ya. Kayak nasib tuh bilang kayak, pilih, kamu mau sukses tapi orgil atau sehat tapi tidak sukses. Anjing Viko gak diajak konten karena udah sehat, gak lucu lagi. Maksat. Aduh. Itu tuh si Viko tuh. Menurut gue Viko anak yang bisa berbaur. Dan Viko cukup religius ya. Jadi Viko awalnya diajakin terus sholat Jumat sama anak-anak. Fik, sholat Jumat Fik. Terus dia bilang, enggak, gue males sholat Jumat bang. Oh ya udah gitu. Tapi dia lihat patternnya adalah orang yang rajin sholat Jumat keluarnya lebih cepat. Di minggu ketiga langsung rajin. Ayo kita semua sholat Jumat teman-teman, bangsat. Gue bilang, anjing lu Fik, tidak apa-apa dong Coki, aku kan ingin cepet keluar. Ayo kita wudhu bang. Dan memang terbukti abis itu dia keluarnya lebih cepat dari gue anjing. Gue sempet juga tergoda, apa aku harus wudhu? Waduh. Itu tuh si Viko tuh anjing. Tapi
gue juga jadi lebih akrab lagi sama Viko. Viko teman yang menyenangkan lah. Baru abis itu ada Ardito masuk. Jadi waktu ada gua, ada Viko, ada Ardito. Ardito tuh masuk gitu. Gue juga sebelumnya udah kenal sama Ardito. Makanya sebenarnya menurut gue sih public figure ya akan rehab pada waktunya. Tidak semua, karena tidak semua public figure menggunakan drugs. Hanya sebagian kecil yang menggunakan drugs. Nah jadi waktu itu gue ketemu nih sama Ardito kan. Kita ngobrol. Ardito tuh ternyata orangnya sangat art banget. Dia anaknya indie banget. Indie banget. Saking indinya, orang juga mau ngomong sama dia tuh ribet. Karena dia segmentasinya tuh ya orang bingung. Lagu-lagunya bahasa Inggris. Orang-orang di rehab juga mau singlong kan susah kan, lagu-lagu Ardito kan. Dia indie banget sampai ke pergaulannya indie gitu. Dan untungnya ada orang-orang kayak gua dan Viko dan yang lain-lain yang bisa kita ngobrol bareng sama Ardito dan nyambung gitu. Tapi untuk beberapa orang tuh banyak yang gak nyambungannya sama Ardito. Bukan karena dia gak asik ya, bukan. Tapi karena memang segmented aja. Gak banyak orang yang bisa ngerti ngobrol sama Ardito gitu. Dia suka jamming. Nah ini bangsatnya Ardito nih, anjing juga nih Ardito. Jadi kan di rehab itu gitar kan cuman sedikit. Jadi kalau ada yang megang gitar, asumsinya adalah dia bernyanyi untuk anak-anak dong, bernyanyi untuk sama-sama dong. Jadi Ardito kan jago main gitar, dia megang gitar. Asumsi anak-anak, wah kita mau nyanyi lagu singelong nih. Ardito nyanyi lagu Prancis. House of Vong, Jorvong, Zong Vong, Zong Bong Sabu. Gitu dia nyanyi begitu. Jelas benci dong sama anak-anak rehab lain. Kenapa Ardito Anda menyanyikan lagu Prancis dan Spanyol di rehab? Itu yang anak rehab lain bertanya-tanya. Tapi jago banget Ardito, bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Spanyol. Tapi why gitu. Dan gue bilang, Tok yang bisa disinglong dong Tok gitu. Dan akhirnya gue ngeprint kayak lagu-lagu gitu. Terus yang bisa disinglong, barulah dia nyanyi bareng. Dan kita ngisi lagu bareng. Tapi Ardito tuh lo harus denger ya. Gue gak tahu dia pernah coverin atau enggak. Ardito tuh nyanyi lagu Menghitung Hari yang Anda. Bagus banget men suaranya. Itu akhirnya dia gak dibenci lagi tuh. Gara-gara dia nyanyi lagu yang akhirnya orang ngerti. Sebelum nyanyi lagu Prancis bangsat, dia nyanyi Menghitung Hari. Itu relate banget tuh karena kita semua di sana menghitung hari. Tapi Ardi itu bagus banget. Bagus banget suaranya, bagus banget. Dan di situ jadi kita tuh setiap hari Sabtu kita tuh ada namanya Saturday Night Activity. Jadi ada kegiatan-kegiatan gitu. Nah biasanya Ardito selalu nyanyi, gue sama Viko, gue nge-MC, Viko stand up. Jadi kita tuh 3 serangkai lah yang membuat semua acara yang ada di RSKO tuh jadi seru. Dan di situ gue lebih kenal Ardito dan ternyata memang Ardito tuh orangnya nyeni banget. Ardito tuh sangat berbakat dan orangnya baik banget dan dia tuh gue yakin sih pasti karirnya bounce back lah. Contoh kan sekarang dia albumnya yang bahasa Indonesia itu gokil, keren banget sih. Ya kurang lebih itu sih yang terjadi sama pengalaman gue dan persahabatan gue dan pertemanan gue yang ada di rehab. Dan gue ditunjuk jadi ketuanya rehab di rehab gue yang kemarin. Nah itu tuh, itu punya cerita menarik tersendiri lagi. Sulitnya memimpin orang-orang yang emotionally unstable. Nah kalau lo penasaran kira-kira apa sih challenge-nya, apa sih suka dukanya memimpin orang-orang yang punya jiwa yang bebas? Nah, nanti dengerin di episode selanjutnya di Diary Coki Rehabilitasi yang tayangnya setiap hari Jumat. Sampai ketemu lagi di Diary Coki.